navigasi Tuhan. Jadi seberapa banyak kita yang Bapak Ibu yang hadir, kita pernah mendengar suara Tuhan atau pernah kita diarahkan oleh Tuhan. Pada malam hari ini, saya mau sharing mengenai bagaimana hidup kita dalam navigasinya Tuhan. Bapak Ibu tahu navigasi ya, jadi saya izin sharing. Jadi navigasi itu ini, ya, saya sharing sebentar. Jadi ini alat-alat navigasi yang kita tahu. Misalkan pada zaman dulu ada kompas yang orang pakai untuk berjalan mau kemana gitu kan. Mereka misalkan mau ke satu tempat ke tempat yang lain. Terus ada peta. Awalnya peta sih. Terus ada kompas kan Bapak Ibu. Terus ada peta, map gitu untuk misalkan dari satu titik ke titik yang lainnya. Lalu di zaman modern sekarang navigasinya menggunakan map, Google Map dan sebagainya. Ada banyak map yang lain juga kita sering lihat. Dan ini contoh misalkan kalau di kapal di kapal ataupun kapal selam mereka menggunakan radar Bapak Ibu. Contoh alat navigasi yang mereka gunakan dengan contoh radar dan ya ini yang kita gunakan sampai sekarang Google Maps dan sebagainya, alat navigasi yang lainnya gitu ya Bapak Ibu. Jadi alat-alat navigasi ini digunakan untuk menuntun kita sampai ke lokasi yang kita tuju. Itu untuk menuntun kita ya Bapak Ibu. Kita mau kemana kita pakai alat gitu. Misalkan kita belum hafal jalan, kita mau kemana gitu kita pakai alat navigasi itu. Tetapi terkadang dalam hidup butuh navigasi, misalkan kita mesti bertanya, Tuhan ini hidup saya mau dibawa kemana? Misalkan tujuan hidup saya apa Tuhan Yesus? Nah, di saat itulah kita harus mengikuti navigasinya Tuhan. Jadi, poin pertama yang akan saya bagi itu dengar suaranya, nyanya gede ya Bapak Ibu, dengar suaranya, suaranya Tuhan, dan jangan lihat masalah di depan. Bapak Ibu ketik di kolom komentar, misalkan ada yang online, ada yang bareng-bareng, rame-rame, katakan di samping kiri kanan, dengar suaranya, jangan lihat masalah di depan. Atau yang misalkan sendiri juga ketik di kolom komentar yang di Facebook atau di Zoom atau di YouTube, nggak boleh diketik di kolom komentar, dengar suaranya, jangan lihat masalah di depan. Kadang ketika kita sedang ada dalam masalah, kita lebih sering lihat masalahnya. Mungkin kita langsung lihat masalahnya, atau selalu kita langsung lihat masalahnya. Karena kan masalah itu nyata ya Bapak Ibu, depan mata. Langsung kena depan mata kita, langsung kita lihat masalahnya. Jadi fokusnya kita ke masalah yang ada depan kita. Padahal, misalkan kita udah kena nih, apa-apa kita udah kena masalahnya, kita ternyata punya navigasi yang selalu ada buat kita. Kita selalu punya sumber jawaban, sang pemberi jalan keluar, sang pemberi solusi, yaitu siapa Bapak Ibu navigasinya kita? Tuhan Yesus sendiri. Di Mazmur 32 ayat 8, coba kita baca. Mazmur 32 ayat 8 berbunyi seperti ini. Aku akan mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau pilih. Aku akan memberikan nasihat dan mataku akan tetap menyertaimu. Saya baca sekali lagi. Aku akan mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau pilih. Aku akan memberikan nasihat dan mataku akan tetap menyertaimu. Saya mau cerita kisah. Ini nyata ya Bapak Ibu, real di luar negeri. Jadi, ada seorang pebisnis. Dia di luar negeri, lebih tepatnya di Alaska. Nah, ini dia masuk airport, dia mau naik pesawat nih Bapak Ibu. Jadi seorang pebisnis di Alaska ini, dia masuk airport, terus dia mau beli tiket. Terus, gue mau beli tiket pulang nih. Akhirnya belilah. Nah, dia pergi sama temennya. Berdua lah mereka ceritanya. Tapi pas mau beli tiket, dibilangnya yang tersedia itu cuma ada pesawat yang kecil Bapak Ibu, yang baling-baling itu ya. Yang ATR kalau nggak salah namanya. Mau nggak mau, ya udah akhirnya mereka beli. Naiklah si pebisnis ini dengan temannya ke dalam pesawat kecil itu. Setelah mereka naik, di dalam pesawat itu cuma ada 3 orang. Mereka berdua, dan satunya si pilot itu kan. Setelah itu, 10 menit pertama, pesawat itu masih tenang. Nggak ada apa-apa, ya seperti pesawat pada umumnya, orang naik pesawat, ya take off, dan sebagainya macam. Setelah itu, si pilot tiba-tiba pingsan, Bapak Ibu. Bayangkan kita ada dalam pesawat, terus kita nggak tahu bawa pesawat, sudah pasti. Lalu si pilot yang membawa pilot itu pingsan. Pasti kita panik, langsung kena masalah. Wih, pingsan. Pesawat udah pasti kan
gimana terbanginnya. Kalau misalkan ada autopilot bagus, tapi kalau misalkan enggak, pesawatnya langsung turun kan. Lalu akhirnya apa yang terjadi sama mereka? Mereka langsung ambil radio dan mereka teriak, Mayday, Mayday, Mayday. Puji Tuhannya, ada pesawat kargo lewat dan tangkap suara mereka. Dan pesawat kargo itu bilang gini, bentar lagi saya akan hubungin kamu dengan tower terdekat. Sabar bentar ya. Akhirnya beberapa menit kemudian, suara dari tower terdekat kontak mereka. Kontak si pebisnis dan temannya ini yang di pesawat kan. Pak, saya sudah dapat stress call. Saya sudah dapat panggilan emergensi, Bapak. Dan di depan saya sudah siapin buku manual untuk menerbangkan pesawat kecil itu. Terus orang yang di tower ini bilang, saya bisa lihat Bapak dari radar saya, tapi Bapak gak bisa lihat saya. Sama seperti Tuhan. Saya bisa lihat kamu, Tuhan bisa lihat kita, tapi kita nggak bisa lihat Tuhan. Terus si orang di tower ini bilang gini, Pak, jangan lihat keluar. Listen to my voice. Dengarkan suara saya, lihat saja instrumennya. Maksudnya disuruh lihat ke yang di kokpit ini, tombol-tombol yang ada di kokpit ini, dan jangan lihat ke badainya. Sebentar lagi, Bapak depan akan lewat badai. Bapak akan lewat gunung. Tapi saya akan bawa Bapak manuver ke kanan, ke kiri. Pokoknya intinya, Bapak itu dibilang, jangan lihat keluar, tapi dengarkan suara orang yang di menara itu. Akhirnya, ujungnya Bapak itu mendarat dengan selamat. Dan si pebisnis yang tadi itu, dia trauma. Akhirnya dia masuk ke hotel yang terdekat. Sebelum dia mau tidur, tiba-tiba ada ketokan di pintunya. Nah, ada ketokan di pintu kamarnya, ternyata siapa Bapak Ibu? Orang yang dari menara itu, si Bapak Menara, bilanglah Bapak Menara. Akhirnya di Bapak Menara ini berdiri depan pintu itu dan bilang, Pak, sayalah suara yang tadi membantu Anda. I was the voice that helped you, that guide you through. Akhirnya berpelukanlah mereka. Si Bapak yang tadi pebisnis ini dipeluklah si penjaga menara itu dan bilang, kamu menyelamatkan nyawa saya. Lalu setelah itu Bapak Menara itu bilang kalau dulu itu ada kejadian yang persis banget seperti yang dialami si Bapak itu, tapi malangnya pilotnya, si Bapak yang dulu itu alami kejadian yang sama, tidak selamat. Karena dia tidak mendengarkan suara saya, tetapi dia lihat keluar terus. Terus si penjaga menara itu bilang ke Bapak pebisnis itu, Bapak luar biasa karena Bapak bisa dengar suara saya dan Bapak sampai pulang dengan selamat. Jadi nanti kita di ujung kehidupan kita akan bertemu sama suara itu dan kita akan pelukan dan Tuhan akan berkata, welcome home. Kamu selamat karena kamu mendengar suaraku sepanjang hidupmu dan aku menuntun kamu pulang. Jadi jangan lihat badainya, jangan lihat stormnya, tapi lihatlah kebesaran Tuhan. Amin Bapak Ibu, tulis dulu di kolom komentar, amin 1 juta triliun kali. Justru orang-orang yang mengalami masalah, coba buka telinga kita, karena itulah kesempatan mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan navigasinya Tuhan. Tuhan Yesus ngomong sama Thomas dalam Alkitab, karena kamu sudah melihat aku, maka kamu percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Di ayat Yohanes 20 ayat 25, jika aku tidak melihat tanda paku pada tangannya dan meletakkan jari-jariku dalam tanda-tanda itu, aku tidak akan percaya. Dan di Yohanes 20 ayat 29, Tuhan Yesus mengarahkan kata-katanya kepada Thomas. Matamu melihat dan engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Orang yang ketika belum mendengar tapi sudah percaya duluan, justru di saat itu kita akan diperjelas oleh suara Tuhan. Amin ya Bapak Ibu. Jadi itu poin yang pertama yang akan saya bagikan. Dengar suaranya, jangan lihat masalah di depan. Oke, jadi selanjutnya poin yang kedua, yaitu navigasi Tuhan merujuk kepada kenyataan harus tunduk kepada kebenaran. Katakan lagi Bapak Ibu di samping kiri kanan kolom komentar, kenyataan harus tunduk kepada kebenaran. Kita baca di Roma 8 ayat 25 sampai 26. Roma 8 ayat 25 sampai 26. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dan tekun. Demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa.
Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Terus selanjutnya, baca di Amsal 21 ayat 21. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Kisah dalam Alkitab, contoh kisah Elia, Bapak Ibu, ketika dikepung oleh orang Aram. Di 2 Raja-Raja 6 ayat 15-17. Jadi ceritanya, bukan Elia, Bapak Ibu, Elisa. Jadi ketika di 2 Raja-Raja 6 ayat 15-17, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Ayat 17, lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Kenyataannya, apa Bapak Ibu? Tadi yang saya bilang, kenyataan harus tunduk kepada kebenaran. Kenyataannya dalam kisah Elisa ini, kenyataannya apa Bapak Ibu? Dia melihat, si bujang ini melihat mereka dikepung oleh orang-orang Aram. Kebenarannya, tentara Tuhan telah memenuhi gunung itu dengan kereta kuda berapi di sekeliling Elisa. Ketika kita yang hadir pada malam hari ini, kita sedang ada dalam badai kehidupan, kita sedang mengalami sakit penyakit, kita sedang mengalami kesulitan ekonomi dalam studi kita, dan sebagainya, itu adalah kenyataan. Tetapi ada yang namanya kebenaran. Ketika kita mengenal kebenaran, kita mendengarkan suaranya Tuhan, kita mengikuti navigasinya Tuhan, dan kita menaruh semua ucapan Tuhan di dalam hati saudara, hati saya dan saudara, kenyataan harus tunduk di dalam kebenaran. Amin. Ketika kita, contoh, kita masuk ke dalam ruang dokter, dan kita divonis, misalkan, sakit, apapun itu, contoh, cancer stadium 4, kita divonis, waktu kita nggak lama lagi, kurang dari 1 tahun, kita keluar, Tuhan, itu realita, itu kenyataannya, kita keluar dari ruang dokter, Tuhan, itu kenyataannya, di dalam nama Tuhan Yesus, kenyataan harus tunduk kepada kebenaran firman Tuhan, amin, dan kita katakan, dalam nama Yesus, bilur-bilurmu sudah menyembuhkanku. Contoh lain, Tuhan, saya bangkrut, saya ditipu orang, uang saya dibawa kabur. Itu kenyataan Bapak Ibu. Di dalam nama Yesus, kenyataan tunduk kepada kebenaran. Saya yakin Tuhan sudah menyiapkan jalan keluar, Tuhan sudah menyiapkan berkat, Tuhan sudah menyiapkan solusi-solusi untuk saya bisa melewati masalah tersebut. Misalkan ada yang hadir, anak-anak muda yang online maupun di Facebook atau di YouTube atau di Zoom, yang hadir pada malam hari ini, contoh misalkan aja ya, misalkan yang hadir anak muda diputusin pacar. Tapi bilang, tapi pacar saya baik banget, Kak. Itu kenyataan. Pacarnya baik. Tapi kebenarannya, pacar Anda baik, tapi bukan yang terbaik. Saya tutup dengan ayat ini, Bapak Ibu, di Ibrani 12 ayat 2. Kita baca. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita di dalam iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi kesimpulannya, di dalam hidup ini, ketika kita hidup dalam masalah, kita hidup dalam kebimbangan dan keraguan, kita harus memberikan seluruhnya hidup kita kepada Tuhan agar kita bisa terkontrol Bapak Ibu dalam hidup ini. Kita mengikuti, mata kita harus tertuju terus kepada Tuhan Yesus, sang navigasi kita. Agar kita bisa fokus dan kita bisa sampai ke tujuan, ke tempat yang Tuhan Yesus mau dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Saya mau berdoa buat kita semua yang hadir pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas sharing singkat yang telah hamba-Mu sampaikan pada malam hari ini. Kiranya apa yang sudah hamba-Mu sampaikan Tuhan, kiranya tidak berlalu, tetapi apa yang hamba-Mu sampaikan bisa tertanam dalam hati kita semua yang hadir pada malam hari ini, meskipun melalui online Tuhan. Dan hamba-Mu yakin
Tuhan, Engkau telah menuntun kami, Engkau telah menetapkan tujuan dan langkah kami sejak kami dikandung dari dalam kandungan ibu kami, Tuhan. Kami yakin percaya, Tuhan, ketika kami mau duduk diam di hadapan-Mu, ketika kami mau mendengar suara-Mu, kami yakin dan percaya setiap apapun problem yang kami hadapi, mau itu masalah ekonomi, mau itu masalah dalam keluarga kami, sakit penyakit yang kami hadapi, kami yakin percaya bahwa kenyataan itu harus tunduk kepada kebenaran, dan kebenaran bahwa Engkau telah mati di kayu salib dan Engkau telah menebus kami, dan apapun permasalahan yang kami hadapi dalam hidup kami memiliki jalan keluar, yaitu dengan hanya kami mengikuti jalan yang telah ditentukan oleh Engkau saja, Tuhan. Dan kami akan percaya, Tuhan Yesus, kami semua yang hadir pada malam hari ini, Tuhan, kami bisa mengikuti tuntunan-Mu agar kami sampai ke tempat yang Engkau telah sediakan untuk kami, Tuhan. Di dalam nama-Mu kami bisa berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu. Kembalikan kepada pastor. Amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati malam ini. Yang diberkati malam ini boleh tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati oleh Tuhan. Saya nggak tahu ya, dalam minggu ini, tiba-tiba hari Senin itu kakak Kris bilang untuk saya, Papa, hari Rabu dan hari Jumat saya mau doa. Saya sudah dapat firman Tuhan dari Tuhan. Saya juga bingung, selama ini biasanya kalau saya minta dia untuk khotbah, dia biasa katakan minggu depan, Bapak. Sudah minggu depan ditaruh waktunya. Dia bilang, minggu depan lagi, Bapak. Minggu depan lagi dia katakan, bulan depan, Bapak. Tapi kemarin itu sesuatu yang bagi saya itu something. Dia bisa berkata bahwa, Papa, hari Rabu dan hari Jumat saya mau khotbah. Saya sudah dapat firman Tuhan. Tuhan sudah kasih saya firman. Tuhan sudah kasih saya khotbah. Saya percaya kalau Bapak Ibu lihat dari hari Rabu dan sampai hari ini, Bapak Ibu bisa dengar ulang ya. Sepertinya Tuhan sedang bicara kepada kita sesuatu kepada kita. Sesuatu yang baru, sebuah rema, sebuah arahan daripada Tuhan. Ya, seperti tadi yang Kak Kris jelaskan bahwa poin itu, dengarkan suara Tuhan, jangan lihat situasi di sekeliling, tapi dengarkan saja apa yang Tuhan bicara kepada dia. Yang kedua, kita tidak hidup karena bukan karena kenyataan, tapi kita hidup karena kebenaran. Dan banyak kali orang terpapar karena kenyataan. Kenyataannya sudah begini, terus mau apa? Gitu. Tapi kalau Bapak Ibu percaya bahwa kebenarannya Tuhan sanggup mengubah kenyataan, yang tadinya tidak mungkin jadi mungkin, maka kita bisa melihat bahwa jalan keluar selalu ada, mujizat selalu ada. Saya ingat satu waktu saya mungkin sekitar umur 12 atau 13 tahun, lebih daripada itu, mungkin umur 16 atau 17 tahun. Saya dibawa papa saya masuk ke tengah hutan yang belum pernah beliau masuk. Setiap jalan beliau potong kayu di kanan atau di kiri, di kanan atau di kiri. Setelah jalan 200 meter agak ke dalam, saya tanya, kenapa dipotong kayunya, Papa? Dan papa saya katakan, jalan ini belum pernah Papa lewati. Jadi Papa berikan tanda supaya kita bisa balik. Supaya kalau kita kembali, kita nggak nyasar. Kita kembali dan kita bisa sampai di rumah kembali. Itu menjadi navigasi. Ada kalanya, Bapak Ibu dan saya baru ada di tempat-tempat yang baru, belum pernah melewatinya, masalah, hari, bulan, minggu, tahun belum pernah lewati. Tapi Tuhan sudah memberikan kepada kita jalan untuk Bapak Ibu kembali ketika kita memperhatikan Dia. Saya percaya hari ini, beberapa daripada saudara mungkin sedang mengalami di mana sepertinya tidak ada jalan keluar. Tadi Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang kedua, firman Allah berkata, biarlah matamu tertuju kepada Tuhan. Ya, boleh tunjukkan dulu. Matamu tertuju kepada Tuhan. Tertuju kepada Tuhan artinya menjadikan Tuhan itu menjadi sentral. Ya. Jadikan Yesus menjadi sentral kehidupan. Firman Allah menjadi sentral. Ya, apa yang tadi dijelaskan oleh Kakak Kris, sesuatu yang sangat-sangat dalam bagi saya. Dan saya percaya Bapak Ibu dan saya diberkati dengan apa yang tadi disampaikan, ya, sehingga kita diberikan kekuatan yang baru. Ibrani multimedia, tolong saya. Ibrani 12 ayat yang kedua. Ibrani 12 ayat yang kedua. Oke. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman. Kata memimpin artinya, Bapak Ibu melewati bukan cuma jalan-jalan yang enak, jalan-jalan yang tidak mengenakan juga.
Tapi ketika kita berjalan dalam iman, maka Tuhan akan pimpin kita. Dan membawa kita, dikatakan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Dibawa naik kepada level iman, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Mata yang tertuju kepada Yesus tadi, sebuah cerita true story yang disampaikan oleh Kak Kris, sehingga penjaga menara bisa mengarahkan seorang bisnismen yang bukan pilot, dan bisa mendaratkan pesawatnya dengan selamat, karena dia mendengarkan arahan dari apa yang disampaikan oleh penjaga menara itu. Saya percaya bahwa ketika badai datang, persoalan masalah datang, dan kita selalu berpegang kepada Tuhan, mata tertuju kepada Tuhan, keadaan kita akan baik-baik saja. Amin. Kita melewati badai, melewati persoalan, tapi kita tahu bahwa Tuhan akan menolong kita dan memberikan kepada kita jalan keluar. Amin. Hari ini, ayo Bapak Ibu, kenyataannya mungkin sepertinya tidak ada harapan, tapi percayalah kepada Tuhan. Kenyataannya, dokter katakan, kamu tidak dapat disembuhkan. Tapi belajarlah percaya. Siapa tahu untuk saat ini, Anda dan saya akan melihat mujizat daripada Tuhan. Kalau orang berkata, nggak mungkin pintu terbuka. Belajar percaya kepada Tuhan. Matamu selalu tertuju kepada Tuhan. Telingamu mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan kepadamu. Percayalah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang buat mujizat. Waktu tidak ada jalan. Waktu tidak ada pengharapan. Ketika Anda dan saya percaya, maka itu adalah landasan, itu adalah fondasi untuk Anda dan saya melihat perkara-perkara besar. Bapak Ibu jangan bersungut-sungut, jangan salahkan situasi dan keadaan. Keadaan mungkin keputusasaan seperti pilot yang tiba-tiba pingsan. Dan sepertinya orang yang Anda harapkan membawa Anda sampai ke tujuan, tiba-tiba pupus di tengah jalan. Tapi mari belajar berharap kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan Anda akan lihat keadaanmu akan baik-baik saja. Mari belajar percaya, dan Anda akan melihat tuntunan penyertaan Tuhan yang ajaib dinyatakan atas hidup kita. Amin. Bahkan kalau kita lihat Ibrani 12 ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Hal yang tidak boleh ada pada kita adalah tidak boleh lemah dan tidak boleh putus asa. Dalam roh saya merasa beberapa daripada kita ada sampai di tingkatan lemah dan putus asa. Saya menyerah. Saya tidak akan melanjutkan perjalanan ini. Saya putus asa. Saya tidak akan pernah lihat. Saya tidak akan pernah mencoba sesuatu yang baru. Orang yang tidak pernah mencoba, artinya dia pilih untuk putus asa di tengah jalan, menyerah. Tuhan nggak mau kita putus asa atau lemah. Tapi Tuhan mau kita berserah kepada Tuhan. Dan percayalah, kalau kita ingat akan firman-Nya, rindukan Tuhan selalu, mengasihi Tuhan selalu, maka keadaan situasi apapun tidak akan bisa menghalangi perjalanan kita untuk melihat bahwa kita akan sampai dan akan menang atas persoalan, akan menang atas gunung-gunung pergumulan. Dan Bapak Ibu akan menjadi orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga orang akan melihat bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Berapa banyak Bapak Ibu yang malam ini hadir, dan Anda percaya bahwa malam ini saya mau dengarkan apa yang dikatakan Tuhan kepada. Kenyataannya memang seperti ini. Kata semua orang seperti ini. Tapi saya mau percaya bahwa Tuhan sanggup, kebenaran Tuhan tidak seperti yang saya lihat. Siapa tahu di balik kenyataan yang ada, di balik fakta yang ada sesuatu yang lebih besar yang Tuhan sediakan kepada saya. Jalan keluar, perkara-perkara hebat, perkara-perkara ajaib. Katakan, kalau saya percaya Tuhan, selalu ada mujizat. Tidak pernah dipermalukan. Kalau saya percaya, maka saya akan melihat perkara-perkara hebat, perkara-perkara ajaib terjadi. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, kalau saya percaya Tuhan tidak pernah mempermalukan saya. Amin. Tulis, kalau saya percaya Tuhan tidak pernah mempermalukan saya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak di sorga, terima kasih malam ini. Terima kasih untuk Kakak Kris yang sudah menyampaikan isi hatimu. Sederhana, simple, tapi sangat dalam. Simple but powerful. Dan itu biarlah iman umatmu dikuatkan. Kami hidup dalam kebenaran-Mu. Melakukan kebenaran-Mu. Tinggal di dalamnya. Kami yang hari ini ada. Kami mungkin bergantung kepada seseorang. Bergantung kepada
kekayaan, kedudukan. Tapi tiba-tiba apa yang kami harapkan? Seperti tadi pilotnya pingsan. Kami harus mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Sehingga Engkau memimpin kami dengan firman-Mu supaya kami sampai di tujuan. Kami selamat dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami tidak hidup berdasarkan sebuah fakta yang ada. Tapi kami hidup karena perkataan Tuhan. Kami hidup karena kebenaran-Mu. Dan biarlah kami hidup untuk menyatakan mujizat-Mu, menyatakan perkara-perkara hebat. Bapa di sorga, muliakan nama-Mu, tinggikan nama-Mu. Kami bersyukur dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin.